Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Vito Wicaksono dengan NIM H540 1241119. Kali ini kita akan interpretasi dari uji asumsi klasik, di mana ada heteroskedasitas, multikolinearitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, sama sama apa ya namanya? Heteroskedasitas, autokorelasi. Jadi akan ada 4 tes yang akan dicoba, di mana kalau dari Gauss-Markov itu ada heteroskedasitas, autokorelasi, dan uji normalitas. Oke, kita langsung ke tutorial interpretasinya. Oke, baik. Jadi di sini kita gunakan data praktikum 6. Sini kita dapetin kalau misalnya nilainya dari si C, inflasi, BI rate, PDB, dan nilai tukar itu bisa dilihat dari koefisiennya. Nah, koefisien di C itu adalah sebagai alfa, di mana dia adalah nilai nilai Y ketika X0, dan inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar, itu tuh yang ada di sini, di koefisien, itu tuh merupakan slope, di mana itu adalah nilai Y ketika X-nya itu bertambah satu satuan, gitu. Mana ini ada 4,67, minus 8,74, 0,01, dan 9,55. Lalu ada juga R square di sini. R square ini menjelaskan seberapa baik uh, X variabel independen terhadap dependent, di mana di sini dijelaskan 88% dari variabel X. X mewakili 88% model untuk ke Y, di mana Y sini adalah finance syariah. Lalu ada adjusted R square-nya juga di sini bernilai baik ya, 0,87, yang berarti nilai di sini kan adjusted R square itu menilai uh, seberapa fitnya ketika kalau misalnya R square-nya itu tinggi, itu kan bisa jadi karena ditambah oleh nilai X. Nah, tapi adjusted R square itu lebih ke arah menyesuaikan, lebih ke arah kayak melihat mana yang paling baik gitu loh buat untuk uh, X ke Y gitu. Kira-kira gini nih penjelasannya. Kalau multiple R kuadrat itu proporsi variasi Y yang dijelaskan X, sementara adjusted R kuadrat adalah R kuadrat yang disesuaikan dengan jumlah variabel. Nah, di sini itu pertimbangannya tidak memperhitungkan jumlah variabel kalau R kuadrat, sementara kalau adjusted R square itu mempertimbangkan. Dan kalau misalnya adjusted R square itu bisa turun jika variabel tidak signifikan. Nah, ini juga bisa menjadikan si adjusted R square itu lebih akurat dan realistis. Oke. Nah, di sini kita lanjut ngecek untuk multikoliniaritas. Kita klik view, lalu ke residual, lalu ke koefisien diagnostik, lalu ke variance inflation factor. Nah, kita ngelihat di bagian center VIF. Nah, apa sih yang mau kita cek dari center VIF? Oke, jadi pada uji yang multikolinearitas itu tuh mengecek ke kita ke pengertiannya dulu. Multikolinearitas itu terjadi jika variabel bebas saling berkorelasi tinggi. Artinya ada hubungan linear yang kuat antara variabel independen. Oke. Lalu, nah, kriterianya itu VIF-nya itu harus kurang dari 10 biar aman. Kalau misalnya lebih dari 10, itu berarti ada multikolinearitas serius. Oke, kita coba cek. Nah, di sini itu nilainya itu semuanya di bawah 10 ya. 3, 1, 2, 1. Nah, itu berarti nunjukin si VIF-nya itu.
aman, nggak ada multikoliniaritas serius. Berarti nggak ada variabel bebas yang saling berkorelasi tinggi di antara X. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ngecek ke dari heteroskedastisitasnya. Kita pilih white. Nah, di sini kita bakal ngelihat di bagian yang ini nih. Nah, kita ke pengertiannya dulu nih. Apa sih heteroskedastisitas itu tuh? Nah, heteroskedastisitas itu tuh adalah kondisi ketika ragam residualnya itu tidak konstan atau tidak homogen untuk semua observasi. Artinya, variabilitas error berbeda-beda antar observasi. Nah, Kak, ini tuh sering terjadi di data cross section. Kalau misalnya yang bagusnya itu versi homoskedastisitas. Oke. Nah, apa sih akibat dari heteroskedastisitas? Itu tuh yaitu dugaan parameter regresi tidak bias dan masih konsisten, tetapi uji T lebih tinggi dari yang seharusnya, overestimated sehingga tidak efisien. Cara ngetahuinya gimana? Nah, kalau misalnya kita pakai white test, nah di white test itu kan kita bisa ngelihat p-value-nya tuh. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05 berarti aman, homoskedastisitas. Tapi kalau kurang dari 0,05 itu ada heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita cek coba. Di sini 0,0, 0,0, 0,1. Berarti aman. Eh, 0,05. Loh, belum. Udah ada satu yang tidak aman. Ini 0,075 kurang weh. Berarti ada heteroskedastisitas dong. Oh, berarti datanya kurang baik nih. Nggak, apakah dia mungkin karena datanya emang lagi agak ngaco ya. Nah, intinya dia ada dua variabel ya yang kena ya. 0,01 yang ini di propnya ada yang dua kena. Nah, itu berarti ada heteroskedastisitas tuh. Berarti kita harus ngelakuin logaritma natural gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ngecek ke autokorelasinya. Nah, oke, jadi kita kan mau ngecek autokorelasi. Nah, itu tuh dari residual diagnostik, habis itu klik serial collection. Jadi itu nanti bakal autokorelasi. Pokoknya ingat aja correlation dah, itu autokorelasi. Nah, kita mau kita mau ngecek yang itu kan. Itu 0,000. Nah, apa sih sebenarnya autokorelasi itu? Autokorelasi itu terjadi jika residual pada periode T berkorelasi dengan residual periode sebelumnya. Artinya, error pada satu waktu memengaruhi error pada waktu berikutnya. Nah, ini tuh kalau udah waktu kan udah pasti time series lah ya. Nah, akibatnya itu dugaan parameter regresi tidak bias dan masih konsisten. Tetapi hasil uji T-bias atau standar itu sehingga tidak efisien ya, intinya tidak efisien lah. Kalau misalnya ada itu, kita di sini pakai DW ya, Durbin Watson test. Walaupun tadi nggak ditulisin ya, apa itu serial correlation di Fuse. Tapi yang jelas kita pakai DW. Harusnya pakai DW sih. Bentar. Oke. Jadi ternyata kalau di Fuse itu dia harusnya ngecek pakai ini. Nih. Jadi kita harus tahu itu tuh dikurang dari atau lebih dari. Nah, di Fuse tadi kita dapatnya 0,000. Ya udah. Oh iya, ini ada deh tulisannya brace girth free. Oh, sorry sorry sorry. Nggak merhatiin. Maksudnya merhatiin tapi lewat gitu, bukan nggak merhatiin. Astagfirullah. Jadi
Intinya, udah kemana deh tadi? Eh, ini autokorelasi. Kan kita pakainya Bridge Godfrey. Itu kita ngecek. Kalau misalnya lebih dari 0,05, berarti nggak ada autokorelasi. Sementara nilainya tadi 0,000, ya berarti ada autokorelasi. Ya nggak lolos. Gitu aja sih sebenarnya simpel. Oke, lanjut. Lanjut kita mau ngecek uji normalitas. Kita ke residual diagnostik, lalu kita pilih histogram. Nah, oke. Kita langsung ke penjelasan uji normalitas. Uji normalitas itu adalah kondisi di mana residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya error mengikuti distribusi normal dengan mean 0. Akibatnya, dengan parameter tidak bias dan masih konsisten, tetapi hasil uji T dan hasil uji F bias, sehingga tidak efisien. Oke, di sini kita bisa melihat dari p-value-nya aja. Nah, p-value mana nih yang dipakai, Bang? P-value yang probability. Nih, yang di bawah, 0,3. Nah, di situ 0,3. Berarti apa? Berarti lebih dari 0,05. Maka residualnya itu terdistribusi normal. Dia masih aman lolos nih. Kecuali kalau dia kurang dari 0,05 itu baru bermasalah gitu. Oh iya, sama tips satu lagi nih. Harusnya bentuknya itu kayak lonceng. Kayak gunung gitu loh. Cuman yang ini tuh ya masih mirip lah maybe ya. Mungkin masih masuk kategori yang cukup baik karena dia ada satu yang di tengah itu naik gitu kayak puncaknya gitu. Oke. Oke. Mungkin kalau dari cara yang codingan RStudio intinya pakai model. Intinya kita pakai model dulu yang pertama dimisalin. Misalnya kalau di sini saya pakai uji AK, lalu kasih panah ke belakang, panah ke arah uji AK, di mana isi programnya itu adalah lm, variabel y, habis itu dikasih tanda mendekati, lalu di variabel x. Nah, variabel x-nya itu harus ditambah. Jadi kayak variabel x1, x2, x3 itu ditambah. Lalu baru dikasih koma, kasih nama filenya, file yang kita pakai. Lalu kita ke summary dan kasih nama modelnya tadi apa uji AK kalau saya. Nah, habis itu akan muncul ini. Nah, ini dibandingin ya. Tuh, sama ya nilainya yang ini sama yang ini. Jadi if use sama R sendiri ya sama aja, walaupun mungkin beda caranya aja, cara ngoding sama cara langsung jadi gitu. Oke, nah jadi cara untuk uji multikolinearitas di RStudio itu cukup klik FIF, habis itu FIF, lalu uji model, lalu uji AK, di mana itu modelnya. Nah, habis itu kita dapat hasilnya nih. Itu hasilnya VIF, JAK, inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar. Oke, nah kita kan tahu kalau misalnya VIF itu harus di bawah 10 kan, biar aman. Kalau misalnya lebih dari 10, berarti nggak aman. Bentar, coba kita cek dulu. Saya takut salah ya, daripada sesat. Mending santai habis itu dicek ya. Nah kan, kurang dari 10 aman, lebih dari sama dengan 10 itu nggak aman. Ini ya kurang dari 10, udah fix berarti aman. Udah itu aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ke uji heteroskedasitas. Kita pakai BP test. Ada kepanjangannya BP test. Cuman lupa apa ya BP test. Uji heteroskedastisitas. Nah, ini BP itu tuh kalau nggak salah nama deh. Bresch Pagan test. Ya, sebenarnya white test sih. Nama lainnya white test.
Kita pakai modelnya, lalu koma studentis, lalu kita sama dengan false, habis itu koma data, datanya itu ya data dari praktikum, data kita, data yang kita pakai. Oke, nah itu kan ada ya branch pagan test. Nah, BP-nya itu bernilai 11,681. Bentar, maaf. Nah, ini DP-nya itu bernilai 11,681, DF-nya 4, dan p-value-nya 0,019. Ingat nggak, BP tadi kita yang tes apa? Benar, p-value. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, berarti aman. Kalau misalnya di atas 0,05, ya berarti nggak aman, ada heteroskedastisitas. Iya, ada heteroskedastisitas. Benar nggak sih? Kok lupa? Ya, ada heteroskedastisitas. Nah, di sini itu kan 0,01. Kita tahu kalau lebih dari 0,05 itu baru aman. Sementara itu 0,01 di bawah dong. Berarti ada heteroskedastisitas. Ya lolos. Oke. Lalu sekarang kita ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita pakai DW test sama model. Ini mirip sama kayak si multikolinearitas, di mana cuma pakai VIF lalu kasih model. Gitu aja. Habis itu kita lihat hasilnya. Nah, DW test itu tuh Durbin-Watson test. Nah, di mana itu tuh DW testnya itu didapat 0,4 dan p-value-nya itu 5,18 kali 10 pangkat min 16. Berarti 0,0 sampai ke 16 itu baru 5 muncul. Berarti kurang dari itu kan, kurang dari Durbin-Watson test yang normal kan. Berarti di uji autokorelasi ini kurang dari 2 itu berarti autokorelasinya positif. Kalau misalnya nih nilai si DW-nya 0,4. Oh, kita pakai 0,4 nih, maaf. Kita pakai 0,4. 0,4 berarti kurang. Berarti positif. Autokorelasinya positif. Oke. Tapi kalau dari props-nya, itu kurang dari nilai kita kan 0,00016. Berarti udah autokorelasi. Nggak lolos juga. Itu. Intinya kalau Durbin-Watson gitu. Alias autokorelasi ya. Ingat aja, Durbin-Watson itu autokorelasi. Kalau branch pagan atau white itu heteroskedastisitas. Habis itu si VIF itu masuknya multi. Oke. Oke, kita langsung ke uji normalitas di uji terakhir. Nah, ini uji normalitas. Kita pakai Shapiro test. Shapiro test, buka kurung, model yang mau kita pakai yaitu uji akar. Nah, habis itu tuh kita kasih lambang dolar, kita kasih residuals. Oke, kita langsung run nih. Nah, ini kita dapat nih. W-nya itu 0,9 dan p-value-nya 0,2. Shapiro alias uji normalitas itu tuh memakai p-value yang harus kurang dari 0,05. Kita pakai 0,2 nih. Berarti bagus. Tidak. Salah, maaf. Kalau lebih itu baru bagus. Aman. Kalau misalnya uji normalitas, kalau lebih dari 0,05 itu baru aman. Sementara kita tadi posisinya kurang. Berarti nggak lolos. Berarti 0,2. Oh iya, 0,2 mah lolos. Lebih gede dari 0,05. Astagfirullah. Berarti residual kita aman. Gitu. Karena kita lebih dari 0,05. Oke. Mungkin ini better recall aja ya. Intinya, kalau di heteroskedastisitas, itu tuh kalau lebih dari 0,05 aman. Kalau di autokorelasi, Durbin-Watson, kalau misalnya propnya lebih kurang dari lebih dari aman, lebih dari 0,05 aman. Kalau normalitas lebih dari 0,05 juga aman. Multikolinearitas itu ngecek PIV kurang dari 10 baru aman. Kalau lebih dari 10 ada multikolinearitas. Tuh. Oke, udah itu aja sih dari saya.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.